Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita terhitung di majelis ke-17 di pembahasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di pertemuan kita kali ini kita akan masuk di bab yang baru lagi yang penulis bawakan, alhamdulillah masih terkait dengan masalah-masalah yang akan membatalkan tauhid. Ia akan membatalkan tauhid. Kata beliau, babu man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Bab keterangan terkait dengan orang yang tabarrok, yang mengambil berkah dengan batu atau pohon atau yang semisalnya. Bab ini beliau rahimahullahu ta'ala akan bawakan satu ayat dan satu hadits. Yang beliau ingin jelaskan adalah bertabaruk, mengusap atau yang semisalnya dengan batu ataupun pohon, itu masuk syirik yang akan membatalkan tauhid, yang akan membatalkan tauhid. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menyebutkan bab ini di syarah kitab tauhid, fa inna dzalika minasyirki wa min amalil musyrikin. Fa innal ulama attafaqu ala annahu la yusra'u tabarruk bi syai'in minal asjar wal ahjar. Iya. Yaitu itu dari syirik. Mencari berkah dari pohon, mencari berkah dari batu, itu termasuk syirik. Dan itu termasuk amalan kaum musyrikin. Ada dalilnya kalau ini nanti akan dibawakan oleh penulis. Ini amalannya kaum musyrikin. Sesungguhnya para ulama Islam bersepakat. Jadi tidak ada silang pendapat ini. Ulama Islam. Agar supaya ini penukilan bagus, saya bawakan jangan sampai nanti ada keraguan tak. Di sana ada ulama yang membolehkannya begitu. Misalnya ada kiai, ada seorang guru yang kita diustadkan, terus membolehkan mengambil berkah di pohon, di batu, di kuburan, di sungai, di laut. Iya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, fa innal ulama attafaqu. Sesungguhnya para ulama bersepakat. Termasuk Imam 4. Termasuk dari ulama madhab, dari Imam 4. Iya. Mereka bersepakat. Mereka bersepakat. Annahu la yusra'u tabarruk bisyai'in. Bahwasanya tidak disyariatkan
mengambil berkah dengan sesuatu apapun, minal asjar, apakah itu dari pohon-pohon, wal ahjar, atau itu dari batu-batu, wal buqa, buqa itu tempat-tempat, wal masyahid, kuburan-kuburan, wa ghairiha, dan selainnya. Fa inna hadat tabarruk guluwun, ini tabarruk adalah sifat gulu, berlebihan terhadap orang soleh. Iya, memang awalnya mungkin dia tidak berdoa kepadanya. Hanya pergi, hanya ambil tanahnya berberkah. Hanya pergi menyentuh berberkah. Alasannya begitu. Belum dia berdoa kepadanya. Belum. Kata Syekh, وَذَلِكَ يَتَدَرَّجُ بِهِ إِلَى دُعَائِهِ وَإِبَادَتِهَا. Ila du'aiha wa ibadatiha. Itu nanti akan mengantarkan kepada berdoa kepadanya dan beribadah kepadanya. Karena nanti setan kan sedikit-sedikit. Awal ambil berkah dengan menyentuhnya. Hanya menyentuhnya, belum berdoa kepadanya. Lama-lama ketika diyakini, oh, ada hasilnya saya menyentuhnya. Iya, ada kebaikannya. Saya menyentuhnya. Lama-lama dia berdoa kepadanya. Dia berdoa kepadanya. Ini adalah bukan dari hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Apa dalil dari kesepakatan ini? Beliau akan sebutkan 2 dalil. 1 ayat, 1 hadis. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ini surah An-Najm. Surah Makkiyah. Ini surat turun di Makkah. Di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, untuk menjelaskan hakikat dari sembahan orang musyrikin waktu itu. Waktu itu mereka punya 3 Tuhan yang dibesarkan. Banyak patungnya, tapi ada 3 yang mereka besarkan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. 3 itu Tuhan besarnya. Ya. Lata ini adalah Tuhan yang berada di Taif. Tuhan yang berada di Taif. Disembah oleh penduduk Taif dan yang sekitarnya. Iya. Uzza, kalau Lata tadi orang soleh. Yang kita akan terjemahkan ayatnya sebentar. Kita tahu dulu yang disebutkan di ayat. Jadi Lata itu orang soleh. Iya. Kemudian ketika dia meninggal, dibangunkan tempat ibadah padanya dan mereka menyembahnya. Kalau Uzza, ya, dia ini bukan orang soleh. Dia ini pohon. Berada di antara Makkah dan Taif. Disembah oleh orang-orang Quraisy, apalagi mereka agungkan. Iya, ini kalau Uzza. Kalau Manat, ini juga, iya, dia berada di antara Madinah dan Mekah.
Ini yang diibadahi oleh orang Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan mereka kalau mau pergi haji, mereka berihram di situ. Berihram di situ. Mereka mulai dulu situ. Iya, jadi pergi berhaji tapi dia sembah dulu Manat. Dia sembah dulu Manat. Tiga ini tiga Tuhan yang diagungkan di kalangan musyrikin. Allah sebutkan di sini di awal-awal dakwah Nabi kita. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza. Wa Manat dan Manat, tiga yang lainnya. Alakumud dzakar walahul untha. Apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Itulah pembagian yang dolim, yang tidak adil. Kemudian Allah katakan, in hiya illa. Tiada lain dia tadi itu. Lata, Uzza, Manat. Asma'un sammaitumuha. Hanya nama-nama yang kalian beri nama. Karena sejarahnya lagi, iya, itu kata Al-Uzza mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Iya, mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Manat mereka ambil dari nama Allah Al-Mannan. Iya, Al-Mannan. Adapun Lata, iya, mereka ambil dari nama Allah juga, Al-Ilah. Dia ganti menjadi Lat. Ilah menjadi Lat. Jadi dia namakan Tuhannya seperti nama Allah. Na'udzubillah. Untuk menipu orang menyembahnya. Untuk menipu orang yang menyembahnya. Allah katakan di Quran, itu hanyalah nama-nama sammaitumuha yang sekedar kalian namakan. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini bantahannya. Allah tidak menurunkan terkait dengan hal itu ilmu. Tidak ada ilmunya, itu hanya mereka buat-buat. Inilah semua orang yang menyembah selain Allah itu tidak ada ilmunya. Kalau ada orang mengagungkan kuburan, orang soleh, kalau kita cari dan tanya ilmunya, tidak ada. Apakah Allah suruh kamu pergi ke situ? Dia tidak punya ilmu. Dia akan bilang tidak, tapi di sana yang melakukannya. Atau pernah si fulan lakukan, dia betul dapat berkah. Hanya sekedar kila wa qol. Hanya sekedar kila wa qol, dikatakan dan mengatakan. Begitu. Tidak ada punya dalil. Iya. Mereka saja orang dulu yang menyembah Lata, Uzza, Manat. Allah katakan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dengannya hujjah. Dalil. Tidak ada mereka punya dalil sedikit pun. Iyattabi'una illa dhon. Ini disingkap ini. Tidak lain, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Sangkaan. Tidak lain yang mereka itu hanya mereka ikuti hanyalah hawa nafsu atau sangkaan. Don. Hanya prasangka saja. Wa matahwal anfus. Dan apa yang dihawakan oleh nafsunya. Ini yang kedua. Jadi ketemu ini selesai. Dibangun di atas sangkaan. Yang kedua, tambah hawa nafsunya. Banyak orang pergi mengambil berkah. Itu kan karena hawa nafsunya. Mau sekali kaya. Kan begitu. Di antara orang ada yang pergi ambil berkah. Kadang mau sekali kaya. Atau mau sekali punya anak. Iya. Itu sebabnya. Itu hawa nafsu.
Atau kalau sudah kaya, takut miskin. Takut miskin. Kalau kita bertanya kepada orang-orang mengambil berkah kepada selain Allah, itu alasan-alasan mereka. Tahwal anfus, yang dihawakan oleh hawa nafsunya. Kalau ditanya apa dalilmu? Tidak ada. Dia juga tidak pernah bisa pastikan bahwa tempat yang dia kunjungi itu, itulah yang memberikan manfaat untuknya. Tidak ada sama sekali. Itu hanya don, kata Allah. Iyattabi'una illa don. Ini ayat menyingkap rahasia orang-orang musyrikin Makkah. Iya, orang musyrikin Makkah. Bahwa yang mereka sembah ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ternyata itu dibangun di atas persangkaan. Tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Dan apa yang dihawakan oleh hawa nafsu mereka, diarahkan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya lah yang membuat mereka mengagungkan itu. Yang membuat mereka mengagungkan itu. Iya, bahkan namanya mereka kasih nama supaya mirip-mirip diambil dari nama Allah. Padahal itu hanyalah pohon, itu hanyalah patung, itu hanyalah kuburan orang soleh. Na'udzubillah dari perbuatan mereka. Dari ayat ini, inilah yang menjadi dalil pokok bahwa tidak boleh kita mengambil berkah dari pohon. Tidak boleh kita mengambil berkah dari kuburan orang soleh. Pohon, itulah tadi siapa? Uzza. Kuburan orang soleh, itulah tadi Lata. Oh, saya lupa sebutkan tadi yang terakhir ya. Manat. Manat, batu besar. Batu besar. Yang diukir. Yang dibuat. Apaan tadi luput itu. Jadi ini tiga disebutkan oleh Allah sebagai tiga contoh. Kan tiga wakil ini yang disembah oleh orang yang ada. Dulu sampai sekarang ini. Tidak keluar dari orang soleh, pohon, batu. Iya. Tidak keluar dari itu. Dan sudah ada bukti dari musyrikin. Kita tahu waktu Nabi taklukkan Mekah, yang pertama diratakan kuburan yang ditinggikan. Iya. Termasuk kuburannya Lata. Yang dibangun di atasnya tempat ibadah. Dihancurkan. Iya. Dihancurkan. Iya. Demikian pula batu besar yang diagungkan dan sembah oleh orang-orang Khazraj dan Aus berada di antara Makkah dan Madinah, dihancurkan, diratakan oleh Ali bin Abi Thalib. Khusus untuk Uzza yang meratakannya Khalid bin Walid. Jadi baru ini punya. Ini yang paling menakutkan sebenarnya. Ini Uzza. Karena dia bisa berbicara. Ada jinnya itu pohon. Jadi kalau ada orang, ada sadananya. Ada penunggunya. Jadi kalau orang datang menyumbang, sujud ruku, dia akan bicara. Bukan pohon yang berbicara, tapi penunggunya. Mereka bangun kelambu. Di atas itu, di pohon itu. Dia kelambui. Waktu Nabi utus di situ Khalid bin Walid. Penduduk Makkah ini. Yang menghancurkan sembahannya. Ya, orang Makkah. Orang Quraisy. Iya, yang menyembah mereka. Diutus Khalid bin Walid. Dia ke sana, dia hancurkan itu kelambunya. Dia potong pohonnya. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lapor. Iya. Dia pergi ke sana
datang kepada Nabi SAW, dia kabarkan, saya sudah potong pohonnya. Sudah potong pohonnya, sudah dihancurkan kelambu-kelambunya. Nabi berkata kepadanya, itu terjadi di tahun ke-8. Iya, di tahun ke-8, waktu Nabi menguasai Makkah. Nah, dari sini juga kita ambil pelajaran. Kalau kita belum berkuasa, tidak ada suara, jangan pergi hancurkan berhala. Orang akan bangun lebih megah lagi. Nabi bayangkan dia bertahan selama 13 tahun di Makkah, tidak dia sentuh itu. Dia cuma mengajak orang untuk masuk Islam. Iya. Setelah itu ke Madinah, taklukan Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Iya, tahun ke-8 Hijriah berarti sudah tahun ke-21 kenabian. Di tahun ke-21 ya? Atau 22? 21 kenabian. Bayangkan 21 kenabian baru ini. Dihancurkan Manat. Iya, dihancurkan Lata. Kalau Lata memang tempat ibadah, diratakan. Iya. Demikian pula, iya, Manat dihancurkan. Kayak itu hanya batu. Yang paling seru adalah Uzza. Karena Uzza punya kekhususan. Sembahannya orang-orang Makkah. Iya. Dia bisa ngomong. Orang datang menyumbang, dia ngomong. Dia bisa berbicara. Sehingga dia diagungkan betul. Maka saat Khalid bin Walid, dia potong pohonnya, dia datang kepada Nabi, kabarkan, sudah. Malah kata Nabi kepadanya, irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kembali, kamu belum melakukan apapun. Ada yang kamu belum selesaikan. Ada yang kamu belum selesaikan tentang itu. Karena dia ada jin, ada penunggunya. Yang harus juga dihancurkan. Harus juga dihancurkan. Maka Khalid bin Walid kembali ketika dia melihat ada betul penjaganya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Ya, dia lihat dia seorang berbentuk perempuan yang telanjang. Sudah melekat di tanah. Itulah yang selama ini ngomong. Jadi dia tidak lihat karena menempel di tanah. Telanjang, tidak pakai apapun dan dia balut dengan tanah seluruh badannya. Khalid bin Walid tebas dengan pedangnya, mati. Iya. Baru datang melapor kepada Nabi SAW. Nabi berkata, tilkal Uzza. Itulah Uzzanya. Jadi bukan hanya pohonnya. Uzzanya itu penunggunya. Nah, di sini kita dapat ilmu. Kalau ada orang bilang, saya ke pohon sana. Ada betul ngomong. Jinnya itu. Itulah dibilang penjaga pohonnya. Untuk menipu para walinya. Dan menakut-nakutinya. Allah katakan, iya, terkait dengan mereka. Mereka itu para setan, para jin. Itu yukhawwifu awliya'ah. Menakut-nakuti para walinya. Orang yang takut kepadanya. Ada pun orang beriman, tidak ada takutnya. Khalid bin Walid tidak ada takutnya kepada itu Uzza. Dia bunuh. Ini ya, bunuh. Baru Nabi katakan, itulah Uzzanya. Bukan pohonnya yang besar, tapi Uzzanya ini. Uzzanya ini. Nah, di sini yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia sudah melakukannya. Iya, inilah kata Hisham, wa kanu yasma'una minhas saud. Mereka mendengar suara dari itu. Mereka kira itu dari pohon Tuhannya yang ngomong. Padahal itu jin yang menipunya. Jin yang menipunya. Ini ya ayat dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini ketika memegang Mekah itu menunjukkan bahwa semua itu, apakah itu batu, pohon, kuburan, itu tidak boleh kita ambil berkah darinya. Karena itu masuk syirik. Nabi hancurkan waktu beliau ya pegang berkuasa terhadap Makkah. Berkuasa terhadap Makkah. Makanya dari ayat ini diambil faedah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ma yustafadu minal ayat
Apa yang diambil faedah dari ayat ini? Annat tabarruk bil asjar wal ahjar syirik. Berberkah dengan pohon, batu, syirik. Itu kesyirikan musyrikin dulu. Tidak usah kita ragu itu. Itulah kesyirikan orang musyrikin dulu. Pergi mendatangi pohon dengan keyakinan berkah. Pergi mendatangi batu, keyakinannya ada berkahnya. Pergi mendatangi kuburan orang soleh, keyakinannya ada berkahnya. Iya. Dan ini keyakinan awal ya. Kalau sudah berlebihan, bahkan bukan hanya lagi berkah. Dialah yang mengabulkan doanya. Dia yang mengabulkan doanya. Itu kalau sudah gulu itu. Itu sudah gulu. Tahap awalnya bukan begitu. Awal orang mendatangi kuburan, berkah kalau ke sana. Tahu berkah artinya? Itu bertambah kebaikan. Pulang dari sana, tambah untung dagangan. Pulang dari sana, ya, lakukan sesembahan di pohon situ, pertaniannya tambah berhasil. Iya. Tambah ada sedekah buminya, tambah banyak hasilnya. Ini keyakinannya. Awalnya itu berkah. Awalnya keberkahan yang dia cari. Lama-lama nanti dia minta kepada pohon itu. Dia minta kepada pohon itu. Na'udzubillah. Ini hal yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang kedua, kata beliau at-tsaniyah, masyru'iyatu mujadalatil musyrikin liibtali syirki wa takriri tauhid. Disyariatkannya untuk kita berdebat, berjidal, mendebati orang yang menyembah selain Allah untuk membatalkan syirik mereka dan menetapkan tauhid. Kan ayat diajarkan. Gimana tentang Lata, Uzza, Manat? Gimana tentang itu? Apakah dia bisa memberikan manfaat untuknya? Apakah itu Manat, Uzza bisa menahan pedangnya Khalid bin Walid ketika dia tebas? Iya. Itu kan tidak. Tidak bisa menahan sendiri. Makanya bagaimana tentang Lata? Bagaimana tentang Uzza? Bagaimana tentang Manat? Dirinya saja tidak mampu, dia bantu, dia tolong. Diratakan dengan tanah, tidak ada sama sekali perbuatannya yang menahannya. Apakah dia bisa memberikan faedah dan manfaat untuk orang yang menyembahnya? Untuk orang yang beribadah kepadanya? Tentunya tidak. Dirinya saja tidak. Apalagi orang lain. Dirinya saja tidak, apalagi orang lain. Tapi disyariatkan kita jidali mereka. Kadang kalau kita langsung bilang itu syirik, mereka tidak mau terima. Boleh kita bertanya. Boleh kita mendebatinya. Untuk menegakkan hujah. Untuk menasehatinya. Untuk menasehatinya. Iya. Ini yang dilakukan. Kemudian berikutnya kata beliau yang ketiga faedahnya. Annal hukma la yathbutu illa bidalilin. Mimma anzalallahu la mujarradat dhan. Wahawan nafs. Hukum itu tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil. Harus ada dalil. Lihat tadi orang musyrikin itu hanya Allah tidak turunkan sultan. Allah tidak turunkan hujah. Berarti dari situ kita bisa pahami untuk menetapkan sebuah hukum harus ada dalil. Bukan sekedar sangkaan, bukan sekedar hawa nafsu. Kalau kita bilang ini sunnah, ini dianjurkan, harus ada dalil tak? Kalau tidak ada dalil, tidak bisa kita lakukan. Ini untuk ini dan semua hal. Kalau kita menetapkan sebuah hukum, sebutkan dalilnya. Biasakan orang pakai dalil. Supaya orang nanti tidak seperti orang di sana. Ada di sana orang, dalil itu hanya untuk ulama. Hanya untuk ustadz, kiai. Kamu awam, ikut saja, lihat saja ustadz lakukan apa. Di sana. Mereka namakan dengan istilah muridun. Muridun. Murid itu murid, bukan murid ya, bukan bahasa Indo. Ini bahasa Arab. Ini istilahnya orang sufi. Istilahnya orang torikoh.
Kalau masih dalam level muridun berarti tidak boleh bertanya. Lihat saja perbuatan ulama dan ikuti. Jangan bertanya. Dan kadang mereka punya dalil kuat. Apa itu? Khidir. Katanya Khidir itu bukan nabi, dia wali Allah. Nabi Musa berguru kepadanya. Nabi Musa berguru kepadanya. Betul itu tahu? Di surah Al-Kahfi. Iya. Nabi Musa berguru kepadanya. Terus pakai selendang hijau ya. Jadi mereka semua pakai selendang hijau. Karena Khidir katanya selendang hijau. Iya. Itu wali. Lebih tinggi daripada Rasul. Ah, itulah. Jadi walinya mereka itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana Khidir lebih tinggi dari Musa. Tidak ada orang bilang lebih tinggi dari Musa. Iya, tidak bisa disamakan orang yang Allah berbicara langsung dengannya dengan Khidir. Terus juga Khidir itu dia dapat ilham dari Allah. Sebagaimana yang dia ceritakan setelah kejadian waktu berpisah dengan Musa. Allah semua yang mewahyukan kepadanya. Allah semua yang ilhamkan kepadanya. Dan dia masih beribadah kepada Allah. Masih beribadah kepada Allah. Dan Nabi Musa tidak bertanya. Karena memang syaratnya namanya orang belajar. Namanya orang belajar adalah lihat saja dulu, ikuti saja dulu, nanti saya akan jelaskan. Karena Khidir sudah bilang begitu, nanti dijelaskan. Dalilnya, kenapa saya lakukan itu? Kan Khidir bilang begitu, cuman Musa bertanya terus. Setiap ada kejadian bertanya, kejadian bertanya. Sampai 3 kali bertanya, kata Khidir, ini saatnya kita berpisah. Ini saatnya kita berpisah. Sebelum berpisah, dia jelaskanlah dulu. Apa yang dia lakukan tadi. Kalau mereka tidak boleh bertanya, ikuti saja, walaupun tidak dijelaskan. Walaupun tidak dijelaskan. Selama menjadi muridun. Selama menjadi muridun. Pokoknya guru ini berberkah. Guru ini berberkah. Ini apakah ada dalil syar'i? Khidir ada dalilnya. Itu guru, apa dalilnya? Kan begitu. Jadi untuk menetapkan sebuah hukum, harus punya dalil. Harus punya dalil. Terus kan Khidir tidak disembah setelahnya meninggal. Kalau mereka kan mengajak ke kuburan. Berbeda. Berbeda. Iya, terus di atas pendapat kalau Khidir adalah Nabi Allah, kamu samakan dirimu dengan Nabi. Nabi kan dapat wahyu langsung dari Allah. Dia kan tidak ada dalil. Ini penting sekali ini. Hukum tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Kalau kita menetapkan sesuatu, sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Iya, karena hukum tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Bukan sekedar sangkaan. Tidak boleh kita bilang, menurut saya, tidak boleh. Iya, harus ada dalil. Baru dari dalil itulah nanti kita bangun. Ini pendapat yang kuat. Ini hukumnya. Kita cuma menjelaskan di dalil. Hukum dari dalil. Hukum dari dalil. Bukan pula apalagi dengan hawa nafsu saja. Tidak boleh kita tetapkan hukum dengan hawa nafsu. Kemudian setelah itu beliau sebutkan dalil hadis. Bahwa bertabaruk dengan pohon. Kalau hadis ini tentang pohon. Iya. Beliau berkata Nabi Waqid Al-Laythi. Dari Abu Waqid Al-Laythi. Radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata kharajna ma'a Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Walil musyrikina sidrah. Ya'kufuna indaha. Wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwat famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana data anwatin kama lahum data anwat kama lahum datu anwat faqala Rasulullah Allahu akbar innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa
ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi. Kata beliau dalam riwayat Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan dari Abu Waqid Al-Laitsi. Dia bercerita, kami keluar bersama Rasulullah ke perang Hunain. Perang Hunain, satu kali safar. Satu kali perjalanan Rasulullah dengan perang Fatu Makkah. Sama-sama tahun ke-8. Jadi setelah Nabi taklukkan Makkah, Nabi ke Hunain. Perang Hunain. Iya. Jadi kami keluar bersama Rasulullah ke perang Hunain. Langsung dari Makkah ke sana. Waktu itu kami masih baru masuk Islam. Karena banyak sekali kaum muslimin masuk Islam saat Fatu Makkah. Karena memang orang menunggu itu. Kalau Muhammad berkuasa terhadap Makkah, berarti dia yang benar. Karena tidak ada orang bisa berkuasa terhadap Makkah. Dari musuh-musuh yang menyerang. Tidak ada, belum ada dalam sejarah. Makanya di antara orang-orang di sekitar Arab, sekitar Makkah, Madinah, menunggu. Kalau memang dia bisa pegang Makkah, dia yang benar. Kalau masalah mengalahkan Quraisy, sudah dikalahkan. Sudah gemetar dengan yang orang-orang suku-suku Arab sebelumnya. Sudah dikalahkan di perang Badar. Sudah dikalahkan. Apalagi perang Badar. Iya. Kaum muslimin sedikit melawan banyak. 1000 musyrik dilawan oleh 215 atau 214. 215 atau 214 muslim. Muslim melawan 1000, menang. Menang. Iya, makanya sudah takut orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad. Cuman ada di antara mereka belum yakin akan benarnya Nabi Muhammad sebelum dia bisa taklukkan Makkah. Ketika ditaklukkan Makkah, maka manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong. Iya, itu diturun Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath, Fatu Makkah maksudnya, penaklukan Makkah. Iya, wa ra'aitan nasa. Apa itu? Kamu melihat manusia. Apa salahnya? Hah? Apa ayatnya? Saya kira hafal semua gini. Hah? Surah pendek ini. Lupa semua nih. Aji Akis dulu. Hah? Idza jaa nasrullahi wal... Kita hafal sini ayat. Coba mikir dulu. Dari awal berarti, dari awal. Fiha, kita lupa hafalan pengkhianat. Inilah pengkhianat sebenarnya. Hafalan tak sendiri itu pengkhianat. Saat dibutuhkan, tidak datang. Coba hafal harga baju, hafal semua gitu ya. Iya. Tidak dilupa itu. Tapi ini ayat. Ingat ke dulu, tidak pulang gini kalau kita tidak hafal ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fiha. Ayat lain kita hafal kapan itu? Yadkhulunal jannah. Jangan kasih malu istri di rumah, Pak. Iya. Banyaknya itu barang kita hafal harganya, tapi ini tidak hafal. Tidak datang Haji Akis pekan depan ini. Masih datang Jaki pekan depan? Insyaallah. Iya. Itu hafalan saja, hafalan pengkhianat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau datang pertolongan Allah dan al-fath, Fatu Makkah itu. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja. Berbondong-bondong, kelompok-kelompok, suku-suku Arab masuk semua dalam Islam. Iya, masuk semua dalam Islam. Karena itu yang mereka tunggu. Itu yang mereka tunggu. Jadi termasuklah ini Abu Waqid Al-Laitsi
Tapi tiba-tiba ada seruan perang. Di Hunain, wah semua mereka keluar juga. Sama Rasulullah SAW, pasukan yang dari Madinah bergabung dengan pasukan yang di Makkah yang baru masuk Islam. Namanya orang baru masuk Islam, belum tahu banyak hukum. Belum tahu banyak hukum. Dan namanya orang yang baru belajar, tentunya keyakinan lama masih ada. Makanya kalau kita masih baru, jangan cepat ngomong berdakwah. Jangan, masih ada bau lamata itu. Iya, masih ada. Ini lihat ini orang. Dia bercerita, wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin. Kami baru saja keluar dari masa kekafiran. Walil musyrikin sidroh. Orang musyrikin kebiasaan dulu mereka mengambil berkah dari pohon bidara. Pohon bidara dari dulu pohon keramat. Dia orang musyrikin mengambil, dia punya pohon bidara, mereka beriktikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka kalau perang. Jadi sebelum dipakai perang, dia gantung dulu di pohon bidara. Ambil berkah dari pohon bidara. Yuqalu laha, namanya dikatakan. Mereka kasih nama. Datu Anwat. Namanya itu. Famarorna bisidroh. Kami pun melewati sebuah pohon bidara. Inilah ujian. Kami lewat di sebuah pohon bidara. Kami berkata, wahai Rasulullah, jadikan kami untuk kami Datu Anwat. Bayangkan. Karena tidak tahu. Dimaafkan ini, tidak tahu hukum. Buatkan untuk kami Datu Anwat. Sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di sebagian riwayat dikatakan, Rasulullah katakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari ucapanmu itu. Innahas sunan. Ini adalah jalan orang sebelum kalian itu. Kultum walladhi nafsi biyadi. Kalian berkata demi jiwaku yang berada di tangannya, kama qalat Banu Israel. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel li Musa kepada Musa. Persis. Apa kata Banu Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tolong buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Kita tahu kenapa itu waktu itu. Yaitu waktu dikejar oleh Fir'aun dari Mesir. Kan mereka berhasil selamat nyeberang laut. Laut Merah yang dibelah, laut perbatasan Mesir dengan Palestina. Dikejar oleh Fir'aun, mereka terkepung di laut. Di sini Fir'aun, di sini laut. Iya, mereka bilang kita akan didapat sini. Selesai kita ini Bani Israel, kita sedikit, Fir'aun punya kekuatan banyak kan dia bawa pasukan penuh. Kata Musa, tidak. Innama ya Rabbi, saya punya Rob. Saya punya Tuhan. Maka Allah wahyukan kepadanya untuk memukulkan tongkat yang dia biasa bawa yang jadi ular itu ke laut. Terbelah menjadi 12. Karena Bani Israel 12 suku. 12 suku. Lewatlah mereka. Dikejar oleh Fir'aun. Setelah mereka sudah di sebelah, laut kembali. Tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya mati. Poinnya adalah setelahnya. Mereka lewat di orang yang sama. Seperti ini. Musa, tolong jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka itu punya Tuhan. Apa kata Musa kepada mereka? Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang yang bodoh. Tuhan kita bukan itu. Sama dengan Nabi ini. Ketika mereka meminta dijadikan juga pohon bidara seperti mereka. Kalian berucap seperti orang Bani Israel. Jadikan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Disamakan pohon dengan sama ucapan musyrikin. Ini menunjukkan bahwa mengambil berkah dari pohon itu menjadikannya Tuhan. Menjadikannya sembahan. Naudzubillah. Itu tentunya menunjukkan hal tersebut adalah merupakan apa? Syirik. Dari sini sebagai penutup. Ada kaidah yang sangat bagus. Bahwa dari kisah ini ketika Nabi membantah mereka dengan ucapan keras, belum bertakbir, mensucikan Allah, bahwa ucapan kalian itu seperti orang meminta Tuhan selain Allah. Padahal maksud mereka baik ini, supaya kita kan berberkah juga dengannya.
Akhirnya pedang kita seperti mereka juga. Maksudnya baik. Tujuan mereka adalah apa? Baik dari yang mereka inginkan ini. Baik sekali keinginannya. Mulia sekali cita-citanya. Ingin juga supaya kita punyalah tempat gantungan pedang. Dan juga bisa mengambil berkah seperti mereka mengambil berkah dari pohon bidaranya. Disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Soleh, ya, Al-Fauzan, ya, ada faedah penting di sini bahwa baiknya niat tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Kan bagus niatnya mereka. Supaya kita juga mengambil berkah kalau digantung di situ. Bagus niatnya. Tapi bagusnya niat tidak membolehkan yang tidak boleh. Tidak cukup bagus niat. Harus bertanya syariat bolehkan atau tidak. Tidak cukup dengan niat yang baik. Tidak cukup dengan kita mengatakan bahwa ini kan baik. Ini kan bagus. Daripada kan kadang orang bilang begitu. Daripada baiknya niat tidak membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Tidak membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ini tentunya kita bisa pahami sekali dari apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ini. Para sahabat ini. Baik niatnya para sahabat tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mereka untuk melakukan itu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sebagai penutup pembahasan, fihi mas'alah muhimmah. Di hadits ini ada masalah penting. Wahia anna husnal maqasid la yughayyiru minal hukmi syar'i syai'an. Di dalam hadits ini terdapat masalah penting, yaitu bagusnya niat tidak bisa merubah hukum syar'i sedikit pun. Kalau bid'ah ya tetap bid'ah. Walaupun baik niat. Kalau dosa ya tetap dosa. Walaupun bagus niatnya. Kalau syirik ya tetap syirik. Walaupun bagus niatnya. Walaupun bagus niat. Tidak bisa. Tidak bisa dibuka ini jalur. Iya. Lihat ini kata Syekh. Haula'i lahum maqsad hasan. Mereka para sahabat itu punya maksud yang baik. Tidak diragukan itu. Punya maksud yang baik. Ya walakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tabir maqasidahum. Akan tetapi Nabi tidak menganggap niatnya. Niat baik belum cukup. Bal angkara hada. Bahkan Nabi mengingkarinya. Nabi mengingkarinya. Li'annal wasail allati tufdi ilal mahadir mamnu'ah. Karena jalan yang akan mengantarkan kita hal yang dilarang, dilarang. Jadi kalau jalan itu membuat kita melakukan pelanggaran, jangan ditempuh. Jangan ditempuh. Iya, karena terus kata beliau, annal fadalla ala annal maqasidal hasanah la tubarrirul ghayati sayyi'al munkara. Menunjukkan maksud baik tidak membolehkan tujuan yang jelek atau mungkar. Ini sebagai kaidah ini kalau kita bisa amalkan bukan hanya masalah bertabaruk, semua hal di apapun itu. Dalam ibadah atau dalam muamalah. Dalam ibadah atau dalam muamalah. Iya, tidak membolehkan yang tidak boleh. Saya contohkan dalam ibadah kan jelas. Ibadah jelas. Kalau muamalah kita dilarang jual buah yang belum matang. Belum nampak kematangannya. Yang masih di pohon. Masih di pohon. Tapi ada orang sana supaya murah. Dia beli memang sebelum matang.
Kan maksudnya baik, supaya murah. Iya kan? Supaya dapat harga bagus. Niatnya ini bagus, supaya nanti dapat harga murah. Karena kalau sudah nampak kematangannya, akan dinaikkan oleh penjual. Niatnya yang bagus ini tidak membolehkan yang tidak boleh. Tidak membolehkan yang tidak boleh. Demikian pula dalam masalah nikah. Dalam masalah pernikahan. Iya, dalam masalah pernikahan. Sama juga. Adanya niat yang bagus tidak membolehkan yang tidak boleh. Misalnya niat yang bagus adalah daripada malu nikahkan saja dulu. Padahal dia tahu ini ada isinya dalam perut. Tapi daripada malu, kan juga nanti itu juga menjadi istrinya. Nah dia juga yang punya anak itu isinya. Itu ucapan-ucapan yang bagus. Nah, ini niat yang bagus. Ucapan yang bagus tidak membolehkan yang tidak boleh. Tidak boleh menikah dalam keadaan ada isinya perut. Makanya disyariatkan ada namanya iddah. Ketika seorang diceraikan harus 3 kali haidnya. Ada seorang yang ditinggal mati kalau lagi tidak hamil. Harus tunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati. Iya, ditinggal mati. Harus itu. Kalau dia lagi hamil. Meninggal suaminya malam ini. Malam ini juga dia lahir. Besok menikah. Besok boleh menikah. Kalau tega ya masalah tega. Walaupun ini nanti dibicarakan di keluarga. Apa itu? Baru saja tadi malam meninggal. Kawin sing. Daruratnya itu. Iya enggak. Kita berbicara hukum. Berbicara hukum. Kalau perut kosong biar baru lahir. Boleh orang menikah. Boleh orang menikah. Ini menunjukkan dianggap itu yang namanya kosong perut dari janin. Nah, adanya niat yang baik dari keluarga tidak menghalalkan yang tidak halal. Paham kan? Tidak menghalalkan yang haram. Ini contoh di muamalah. Kalau contoh di ibadah jelas tadi. Ada niat baik daripada sahabat. Nabi tidak membolehkan mengambilkan daun pohon bidara supaya digantungkan apa? Pedangnya. Sekali lagi ini adalah syirik. Ya, dan kita tidak ulang-ulang lagi model bentuk syiriknya ini karena sebenarnya sudah jelas. Hadits ini disebutkan di buku yang kita pelajari sebelumnya, Al-Qawaid Al-Arba. Jadi saya tidak jelaskan lebih panjang, saya cuma jelaskan tadi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mumpung lewat saja. Mumpung lewat saja. Wallahualam, kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Kita baca dulu pertanyaan. Apakah dikatakan riba kalau kita mau kasih pinjam uang, terus kita transfer dan biayanya itu transfer hanya 6.500, tapi ketika dia mengganti uang transfer dikasih lebih dan dia kasih lagi kue, apakah semua itu termasuk riba? Kalau itu termasuk dari akadnya, riba. Dia biasa sebelumnya tidak ada hadiah-hadiah kue. Tiba-tiba dikasih pinjaman, berajin kirim kue. Riba. Riba. Tapi kalau sebelumnya sudah biasa kasih hadiah, tidak masalah, itu bukan riba. Karena memang sudah biasa kasih hadiah. Atau tidak ada akad sama sekali untuk kasih lebih. Tidak ada permainan tangan, mata, ucapan, isyarat, jelas, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada akad sama sekali. Akad yang shariah jelas, yaitu akad yang jelas maksudnya kalau kembali, lebihkan. Akad yang jelas. Atau dia berisyarat dengannya. Iya. Ini saya kasih pinjam Ki. Iya. Gimana kembalinya? Iya. Maklumi mah begitu. Iya. Anak-anak kah? Maksudnya kita kasih kode. Kita tidak bilang kasih lebih. Tapi kita kasih kode. Itu sudah akad namanya. Sudah akad di atas lebih riba. Di atas lebih riba. Tapi kalau tidak ada sama sekali. Akadnya ya pinjam 100. Tapi saat dia kembalikan, dia kasih lebih. Halal. Kan boleh kita kasih lebih saat kita bayar utang. Nabi SAW biasa pinjam onta dari para sahabat dan akan diganti nanti saat adanya onta zakat.
Dan biar Nabi kasih dengan onta yang lebih besar. Nabi kasih kembali dengan onta yang lebih besar. Tidak masalah hal tersebut kalau tanpa akad. Tanpa adanya akad. Wallahualam. Apakah benar membahagiakan istri salah satu sebab lancarnya rezeki suami? Dan apakah sunnah yang sangat dianjurkan suami membantu pekerjaan rumah? Dan apakah bisa mengkhususkan pembagian pekerjaan rumah dengan suami? Baik, Masya Allah. Kalau membahagiakan istri adalah salah satu sebab lancarnya rezeki, wallahualam itu. Wallahualam kalau ada, maksudnya kalau dalil jelas tidak. Iya, cuman membahagiakan istri kan istri kalau bahagia dia akan mendoakan suaminya. Kalau dari lazim keharusannya itu biasa begitu. Cuman itu kan keharusannya yang jauh. Karena kalau istri bahagia, bah kita didoakan terus. Kan begitu? Iya, bisa saja kita dapat rezeki karena doanya istri. Yang biasa kalau dia lagi kusut, yang ada celaan, laknat, celaka lalu kau jamu kau kembali. Kan begitu. Itu masalah. Maka bisa jadi, tapi kalau dalil khusus kita cari, tidak ada. Tidak ada dalil khusus kalau membahagiakan istri akan ini. Membuat bertambah lancar rezeki. Dalil khusus, wallahualam tidak ada. Tapi dalil-dalil umum bisa masuk kepadanya. Kemudian, apakah sunnah yang sangat dianjurkan? Suami membantu pekerjaan rumah, tidak juga bisa kita katakan sunnah yang dianjurkan. Jelas Nabi lakukan. Nabi kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Melipat pakaian, memerah susu. Ya, pokoknya kesimpulannya kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Kan belum kita ditanya bagaimana Nabi di rumah. Jadi Aisyah ditanya bagaimana Nabi di rumah. Kata Aisyah, beliau berada di dalam pekerjaan istrinya. Jadi apa yang dilakukan oleh istri di rumah, dia lakukan. Dia membantu istrinya. Kalau dibilang sunnah yang sangat dianjurkan, wah ini ya kita lagi tekan suami sedikit ini ya. Iya. Tapi yang jelas Nabi membantu istrinya. Kemudian apa bisa mengkhususkan pembagian pekerjaan rumah dengan suami? Tidak apa-apa dibagi. Kalau dibagi tidak apa-apa. Ya kamu anak misalnya, saya ininya, bisa dibagi, tidak apa-apa. Tidak mengapa dibagi pekerjaannya. Wallahualam. Bagaimana membedakan seorang itu terkena sihir atau ain? Iya, terkena sihir. Sihir itu kan adanya yang kirim. Iya, ada yang kirim. Kalau ain, kalau sihir dari adanya yang kirim dari tukang sihir. Kalau ain, biar bukan dari tukang sihir. Iya, karena ain itu muncul dari mata yang memandang. Dengan pandangan hasad, ingin nikmat itu hilang darinya. Iya, tadinya ceria, tiba-tiba menangis. Tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Itu ain. Itu karena ain. Tidak harus tukang sihir. Tidak harus tukang sihir. Adanya pandangan yang tidak Masya Allah, tidak mengucapkan, tidak mengucapkan Masya Allah atau kehendak dari Allah atau Tabarakallah, takjub, bahkan dia tambahkan semoga hilang itu darinya. Itu ain, itu ain. Kalau perbedaan membedakannya tergantung juga ya. Karena ain itu tidak ada jin dikirim. Tidak ada jin dikirim. Kalau sihir, bisa ada jin yang dikirim. Bisa. Ada jin yang dikirim. Yang sudah ada akadnya. Iya. Dan bisa juga bukan berupa jin. Tapi berupa mantra-mantra yang dia bacakan. Yang dia bacakan.
Yang dia juga sudah akad dengan jin. Sudah akad dengan jin. Dengan membaca itu akan ya membuat yang dia sihir itu ada pengaruhnya. Cuman semuanya itu tentunya dari izin Allah. Di sana ada penjelasan yang bagus. Saya belum baca ulang lagi ini. Masalah sihir, pelet, dan misalnya. Di sana sudah ada buku dikarang. Buku dikarang. Bagaimana ia membedakan antara ini kena ain atau kena sihir. Ini ada jinnya, pakai jin atau tidak pakai jin, hanya pakai pelet saja atau pakai nafas, tiup-tiup saja, atau pakai mantra, semuanya ada bedanya. Saya sudah ada bukunya, tapi sudah lama tidak baca ulang ini. Wallahualam terkait dengan perbedaan rincinya. Perbedaan rincinya. Tapi untuk yang hadir sekarang dipastikan sihir itu dari tukang sihir. Dari tukang sihir. Kalau ain, biar bukan tukang sihir. Biar teman tak, bahkan biar diri kita sendiri. Itu ain. Biar diri kita sendiri. Nggak harus orang lain juga. Ain itu biar diri kita sendiri. Yang di surah Al-Kahfi itu. Kan dari dirinya sendiri. Dia masuk kebunnya, dia takjub terhadap kebunnya sendiri. Dia sendiri. Dia tidak bilang Masya Allah. Hancur kebunnya. Jadi jangan sampai kita juga tuduh orang lain. Biar diri kita, lihat cermin. Ternyata saya gagah sekali ya. Tanpa Masya Allah. Itu juga bisa. Jadi jangan sampai kita. Jadi ain itu perbedaannya dengan sihir begitu. Biar bukan tukang sihir. Iya, bahkan biar bukan orang lain. Diri kita sendiri juga. Itu bisa ain. Bisa kena dibilang ain. Itu penyakitnya. Karena dia sesuai namanya, sesuai namanya. Penyakit ain maksudnya karena pandangan. Karena pandangan. Itu wallahualam di antara perbedaan yang nampak untuk sumbernya. Untuk sumbernya. Iya, sumber dari dua penyakit tadi. Wallahualam kita cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan depan lagi kita bab baru ya. Bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Apa yang datang terkait dengan menyembelih selain Allah. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.